Hai, film ini berkisah tentang seorang ayah muda didakwa atas kematian seseorang dan harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan mengingat peristiwa malam yang sangat bengkok dan gelap. Seorang wanita membeli kue dari dua pramuka dan membuat salah satu gadis tidak nyaman. Malam itu suara membangunkan penghuni rumah lain yang dengan cepat mengambil jubah, sandal, dan pistol sebelum turun ke bawah, di mana tampaknya seseorang mencuri dari mereka. Penyusup mencoba melarikan diri dari jendela tetapi dia ditembak hingga ke kematiannya. Keesokan paginya tubuh itu hilang. Seorang pemuda dengan luka di wajahnya, Buddy, berada di dalam tahanan polisi, diborgol dan diinterogasi oleh detektif Jones tentang kematian seseorang dan kejadian sebelumnya. Di restoran lokal sehari sebelumnya, Buddy terlihat mencoba menarik investor yang tidak tertarik. Buddy berjalan ke stan bersama istrinya, Lisa, yang memiliki bayi mereka yang berusia 6 bulan di kereta dorong. Mereka mendiskusikan masalah keuangan dan romansa mereka. Dia mengatakan padanya bahwa dia diminta dengan nama untuk memperbaiki pagar seseorang dan bahwa dia akan mencoba untuk mendapatkan uang muka. Dia menolak proporsinya untuk romansa dan dia dengan enggan setuju untuk memberinya lebih banyak waktu. Buddy berkendara ke rumah dari awal film yang dimiliki oleh Walter, seorang veteran acak-acakan. Istrinya Fancy adalah wanita yang membeli kue tadi. Ketegangan tinggi di antara mereka berdua karena beberapa alasan. Salah satunya karena Walter lupa bahwa hari itu adalah hari jadi mereka yang ke-15. Keduanya saling menghina secara fisik dan verbal. Fancy menyaksikan Buddy memperbaiki pagar, memegang boneka buatan tangan, sementara berita lokal melaporkan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang hilang. Dia pergi keluar untuk menggoda Buddy pada beberapa kesempatan. Walter mengamati kemajuan Fancy. Cemburu, dia menembakkan beberapa tembakan ke Buddy, berpura-pura melatih keterampilan menembaknya. Ketegangan hanya tumbuh ketika Walter menolak untuk membayar Buddy sebanyak yang telah disepakati sebelumnya. Fancy mengundang Buddy untuk makan malam sementara Walter menatap dengan cemberut. Buddy menolak tanpa sadar, menyiapkan cara bagi Fancy untuk menghina Walter di depannya. Tidak dapat memulai atau memperbaiki truknya, dia berbalik untuk masuk ke dalam. Saat ia meraih knop pintu dengan bergeser ke Buddy yang diinterogasi oleh detektif Jones yang menceritakan catatan remaja Buddy, sementara seorang wanita, detektif Newton, melihatnya. Jones bertanya apakah dia tipe pria yang diam-diam suka menyakiti orang yang menurut Buddy tidak. Buddy meminta untuk menggunakan mobil Walter sambil meninggalkan peralatan dan truknya untuk memeriksa keluarganya. Buddy menelpon Lisa yang menjadi kesal padanya. Fancy mengaduk sesuatu di dalam panci, tampaknya sedang kesurupan. Setelah makan malam yang sangat canggung, Fancy memberi Buddy tur rumah sementara Walter tampaknya pingsan karena pusing. Berita lokal adalah tentang remaja laki-laki keempat yang hilang. Mereka melewati sebuah pintu dengan banyak kunci yang ditanyakan Buddy kepada Fancy. Dia bercanda dengan dia dan kemudian mengklaim itu penyimpanan. Di kamar Fancy dan Walter, kamar favoritnya, dia berganti pakaian di balik sekat kain dan menawari Buddy untuk duduk di tempat tidur. Buddy mengamati sosok Voodoo di atas perapian. Fancy mengaku bahwa dia selalu menginginkan anak tetapi menyatakan dia tidak mampu secara medis. Dia mulai menanyakan Buddy dengan serangkaian pertanyaan tentang perselingkuhan dan fantasi hanya untuk berbagi salah satu fantasi anak laki-laki dengan Buddy. Buddy menjadi tidak nyaman dan mencoba untuk pergi tetapi secara tidak sengaja tersandung dan jatuh membangunkan Walter. Setelah mendengar suara itu, Walter dengan berisik naik ke atas sementara Buddy tetap terlentang di tanah. Sepertinya tidak memperhatikan atau peduli dengan pendekatan Walter, Fancy dengan tenang berjalan mendekat dan meletakkan kaki bertumit emasnya di dada Buddy, memindahkan ke perutnya. Walter berjalan ke kamar tidur dan Fancy menggunakan hak tinggi sepatunya untuk melepas kancing jeans Buddy. Tombolnya mendarat tepat di bawah pintu. Walter menyandarkan telinganya ke pintu, mendengar hanya untuk berjalan pergi tanpa membuka pintu. Buddy diam-diam memberitahu Fancy bahwa dia gila. Turun ke bawah, Buddy melihat berita lokal di TV yang menyatakan bahwa gubernur telah menyatakan keadaan darurat dan Garda Nasional dipanggil. Buddy berbaring di sofa. Kemudian Buddy terbangun dengan kaget melihat Walter duduk di dekatnya mengacungkan pistol. Walter mengundang Buddy ke loteng untuk minum. Di loteng, kedua pria itu minum dan bertukar cerita tentang waktu mereka di militer. Walter berbagi tentang waktu singkatnya sebagai marinir pada tahun 1970, tampaknya diliputi rasa bersalah yang selamat. Buddy dihantui oleh ingatan di mana dia membiarkan seorang prajurit mati.
Walter mulai mengoceh tentang pemerintah yang mengeksploitasi kaum muda untuk menghasilkan uang. Dia menunjukkan Buddy tas ransel kecil penuh uang, menyuruhnya untuk membunuh Fancy. Walter kemudian memberi Buddy beberapa cairan, menjelaskan bahwa Fancy sakit parah dan dia harus mencapai kematiannya dalam tindakan belas kasihan. Buddy tampaknya tidak yakin tetapi pergi mencari Fancy. Dia menemukan dia menyanyikan lagu-lagu blues di bak mandi. Dia mengundangnya masuk dan mereka berbicara tentang masa kecil mereka. Dia menariknya untuk pelukan yang dia kembalikan. Detektif Jones mempertanyakan cerita dan moral Buddy. Buddy menjawab bahwa dia pernah merasa frustasi sebelumnya dan bahwa kerentanan emosionalnya serta daya tarik Fancy yang harus disalahkan. Detektif Jones memohon Buddy untuk mengaku tapi dia menolak. Buddy dan Fancy bersama di kamar mandi. Setelah itu Buddy buru-buru berpakaian dan Fancy menemukan sebuah cairan. Dia mengatakan Walter telah memberitahunya bahwa dia sedang sekarat dan telah meminta Buddy untuk menghabisinya. Fancy berterima kasih padanya untuk memberitahunya dan mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahunya. Buddy memberitahunya. Walter menaiki jendela dari dalam apa yang menurut Fancy adalah kamar favoritnya ketika dia melihatnya lewat. Dia membawakannya minuman dan mengatakan mereka harus mengatasi kebencian mereka satu sama lain dengan pengampunan. Dia kemudian melukainya di tangan. Walter menjatuhkannya dan kemudian menodongkan pistol ke Buddy dan menyalakannya. Walter menyuruhnya untuk menyelesaikan dengan cairan. Buddy menyerang Walter dan mengikatnya ke pagar tangga. Saat Fancy meminta Buddy untuk membawanya dan melarikan diri bersamanya, Walter memberitahu Buddy betapa sadisnya Fancy. Dia mencoba meyakinkan Buddy untuk romansa dengannya di depan Walter. Walter yang tampaknya tidak peduli tertawa dan mengancam Buddy dan keluarganya. Saat Fancy dan Buddy pergi, Walter menyuruh Buddy untuk melihat ke ruang bawah tanah sambil tertawa. Buddy mencoba membuka pintu tetapi Fancy mencoba meyakinkannya untuk tidak turun. Saat dia membuka kunci, Fancy mulai menembakinya untuk kesenangan Walter. Buddy melarikan diri ke ruangan lain di mana dia menemukan seorang pemuda yang dibuat tidak sadarkan diri di penjara oleh pasangan yang meminta bantuan. Anak itu memperingatkan Buddy bahwa ada tahanan lain. Sementara itu, Fancy membebaskan Walter dan bersama-sama mereka mengejar Buddy. Walter dan Buddy bertarung dan saat Buddy berjuang dengan pintu depan, Fancy menjatuhkannya hingga pingsan. Pasangan itu meninggalkan Buddy terikat di truknya bersama dengan anak laki-laki yang sekarang sudah mati. Buddy terbangun saat polisi menemukannya. Detektif Jones tidak percaya cerita Buddy. Lisa datang menemuinya dan ditunjukkan ke ruang interogasi. Detektif Newton memberitahu Jones bahwa dia ingat seorang gadis yang hilang terlihat mengenakan gaun dari bahan yang sama dilihat Buddy dipegang oleh seorang anak laki-laki di rumah. Dipimpin oleh Detektif Newton, polisi menjalankan surat perintah penggeledahan di rumah. Mereka menemukan beberapa sandera dan menangkap Fancy, tetapi Walter melarikan diri. Polisi melepaskan Buddy ke Lisa yang patah hati mengetahui perselingkuhannya dengan Fancy. Dia meninggalkannya dan pindah dengan saudara perempuannya. Beberapa saat kemudian Buddy sedang menikmati sarapan di sebuah restoran ketika Walter yang sekarang bercukur bersih dan mengenakan seragam militer tiba di luar. Dia menyandera Lisa. Buddy mengakui bahwa dia membiarkan temannya di militer mati dan Walter menyebutnya pengecut. Buddy bertukar tempat dengan istrinya saat polisi tiba untuk bernegosiasi karena Walter menginginkan pembebasan Fancy. Walter melepaskan Buddy dan melanjutkan untuk menyampaikan pidato, mengklaim tindakannya merupakan pengorbanan terhadap pemerintah atas perlakuan buruk terhadap para veteran. Selama baku tembak berikutnya, Walter tertembak dan Buddy terluka. Saat Buddy pulih di rumah sakit, istrinya memaafkannya atas tindakannya dan dia menggendong putrinya. Pasangan itu memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Seorang reporter berita menyatakan bahwa Walter dan Fancy menyembunyikan remaja di ruang bawah tanah mereka dan memaksa mereka untuk memiliki bayi. Dua pramuka dari sebelumnya ditemukan di sana juga dalam keadaan kurus kering. Film berakhir dengan adegan di rumah Buddy sekarang digeledah dan ternyata tempat kejadian kejahatan. Seorang reporter di televisi menyatakan bahwa tidak ada yang bisa benar-benar mengenal tetangga mereka. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kami reka film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.